Halo semuanya, saya Siti Rahmah dari kelas BKA 2 dengan NIM 19010139. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan sosial. Apakah kalian sudah tahu apa itu gangguan kecemasan sosial? Menurut American Psychiatric Association, social anxiety atau gangguan kecemasan sosial adalah proses dengan gejala rasa takut dan kehati-hatian yang berlebihan terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi, dapat kita sebut bahwa gangguan kecemasan sosial ini adalah ketakutan atau kekhawatiran seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain yang disebabkan karena individu tersebut beranggapan bahwa ia akan mendapatkan kritikan dan hinaan dari orang lain, yang mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pemurung, pendiam, dan tidak ada keberanian untuk berbicara di depan umum. Kecemasan sosial disebabkan oleh pengalaman dahulu yang tidak menyenangkan dan pikiran tidak rasional. Penyebab utama dari kecemasan sosial dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu internal dan eksternal. Penyebab internal dapat berupa kepribadian, keinginan, dan keyakinan irasional individu. Sedangkan penyebab eksternalnya, individu mengalami kecemasan dari lingkungan sekitar subjek. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kognitif lebih berpengaruh terhadap kecemasan individu, karena hal ini dapat berupa keyakinan dan pikiran yang tidak rasional. Akibat dari gangguan kecemasan sosial ini, jika dilihat dari fisiknya, seseorang itu ketika cemas, maka tangannya akan berkeringat, jantung berdebar, gemetaran, tidak nafsu makan, susah tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari sikap atau perilakunya, seseorang itu yang sedang mengalami kecemasan akan berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dan dependen. Selain itu juga, jika dilihat dari kognitifnya, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini, maka akan khawatir terhadap sesuatu perasaan, misalnya terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa depan, keyakinan terhadap sesuatu hal yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan terhadap ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Menurut Febri dan kawan-kawan, mengatakan bahwa terdapat beberapa bentuk gangguan kecemasan sosial, yaitu yang pertama ada kecemasan memperlihatkan diri di depan umum. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang yang penakut, pemalu, merasa tidak tentram bila berkumpul dengan orang-orang yang masih asing baginya. Misalnya, cemas jika berbicara dengan atasan atau orang yang dihormati, takut untuk menggunakan umum atau menelpon seseorang yang belum dikenal dengan baik, dan sebagainya. Yang kedua, ada cemas apabila kehilangan kontrol akan dirinya, terutama kehilangan kontrol atas tubuhnya. Cemas jika ada sesuatu dari tubuhnya yang tidak beres dan tanpa disadari diperlihatkan di depan umum. Misalnya, takut jika dirinya akan pingsan di depan umum dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu cemas apabila memperlihatkan ketidakmampuannya. Golongan ini biasanya merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak dihargai, merasa rendah diri, merasa bersalah dan membenci dirinya sendiri. Misalnya, takut bila harus berbicara di depan umum tanpa ada persiapan sebelumnya. Solusi untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti pikiran yang irasional menjadi pikiran yang rasional. Ini adalah contoh gambar dari gangguan kecemasan sosial. Bisa dilihat dari gambar-gambar tersebut, seorang remaja yang mengalami gangguan kecemasan sosial yang memiliki pemikiran yang irasional. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.